Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Mutiara Maharani Wijaya dengan NIM 120210014 dari kelas RA Teknik Sipil 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang mana tugas video ini adalah tugas dari mata kuliah Mekatika Tanah 1. Baiklah, langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, jelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. Proses pembentukan bumi. Proses geologis yang membentuk permukaan bumi tersebut terdiri dari dua cara, yaitu proses dari dalam atau endogen dan proses dari luar atau eksogen. Yang pertama adalah tenaga endogen. Proses endogen sebagian besar disebabkan oleh energi panas dari mantel dan kerak bumi. Energi panas ini berasal dari peluruhan dan disintegrasi unsur radioaktif dan dari diferensiasi gravitasi di mantel. Proses-proses tersebut menimbulkan fenomena seperti gempa bumi, munculnya dan berkembangnya benua, peluang samudra dan pegunungan, timbulnya aktivitas vulkanik, metamorfisme batuan yang sudah ada sebelumnya, deformasi dan pergerakan kerak bumi baik secara vertikal maupun lateral. Faktor-faktor yang menyebabkan tenaga endogisme. Sisma atau gempa. Sisma adalah bentuk energi dari gerakan gelombang yang ditransmisikan melalui lapisan permukaan bumi, mulai dari getaran samar hingga gerakan liar yang mampu menguncang bangunan dan menyebabkan celah menganga terbuka di tanah. Gempa bumi sebagian besar dihasilkan karena dislokasi batuan di tanah. Yang kedua ada gerakan tektonik. Gerakan tektonik kerak bumi memiliki berbagai bentuk dan dicirikan oleh kompleksitas yang tinggi. Dalam perjalanan sejarah geologi kerak bumi, berbatuan telah kusut menjadi lipatan, saling dorong, pecah, dan lain-lain, sehingga menimbulkan pegunungan, punggung bukit, pulau laut, dan bentang alam lainnya. Yang terakhir ada vulkanisme. Ini adalah fenomena di mana materi dipindahkan dari interior bumi dan meletus ke permukaannya. Itu adalah salah satu perwujudan penting dari sifat dinamis bumi. Sifat efusi material magmatik ke permukaan bumi hingga membentuk berbagai struktur vulkanik dan atau mengalir di atas permukaan yang disebut vulkanisme. Yang kedua adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah kebalikan dari tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak untuk permukaan bumi, hasil bentukan dari tenaga endogen. Ada 3 jenis tenaga eksogen, di antara lain 1 pelapukan atau perusakan batuan, 2 erosi atau pengikisan, 3 sedimentasi atau pengendapan. Selanjutnya, proses patahan. Proses patahan merupakan pembentukan patahan terjadi ketika tekanan dalam bumi bekerja pada lapisan batuan yang tidak elastis atau keras, yang mengakibatkan kerak bumi menjadi retak kemudian patah. Di patahan ini ada bagian yang turun dan disebut dengan grabit atau slang, lapisan tanah yang terangkat disebut dengan horst, yang menghasilkan kenampakan sebuah plato atau dataran tinggi. Selanjutnya soal kedua. Sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Jenis-jenis peta geologi. Jenis peta geologi yaitu yang pertama, peta ikhtisar geologi. Peta ini merupakan peta yang menampilkan informasi langsung dalam bentuk formasi yang telah tersingkap. Selain itu, peta ini juga memberikan ekstrapolasi berbagai lokasi dengan formasi yang masih tertutup oleh lapisan Holocene. Umumnya, peta ini menerapkan skala sedang hingga kecil sehingga kadang dianggap sebagai peta yang skematis. Yang kedua ada peta geologi sistematik. Peta ini memberikan data geologi pada balimetri atau peta dasar topografi. Yang ketiga ada peta geologi permukaan, yaitu peta yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Surface Geological Map. Ini berguna untuk memberikan informasi geologi di bawah permukaan. Dengan peta ini, lokasi bangunan, pembuatan jalan, pembuatan lapangan terbang, dan sebagainya bisa ditentukan dengan mudah. Karena tujuan itulah, skala yang digunakan pada peta ini umumnya 1:50.000 atau yang lebih besar. Yang keempat ada peta hidrogeologi. Sesuai namanya, peta ini menampilkan kondisi air tanah pada suatu wilayah yang dipetakan. Umumnya, peta ini juga menunjukkan formasi permeabel dan impermeabel. Yang kelima ada peta geologi.
Peta geologi ini merupakan jenis peta yang pembuatannya menggunakan interpretasi udara sebagai landasannya. Salah satu yang harus diingat terkait peta geologi ini adalah bahwa pembuatan peta harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Yang keenam adalah peta isopek. Peta isopek merupakan jenis peta geologi yang di dalamnya melukiskan garis-garis. Garis-garis tersebut nantinya menghubungkan titik suatu formasi atau lapisan yang memiliki kegagalan yang sama. Pada yang di dalamnya tidak menerapkan konfigurasi struktural ini umumnya menggunakan skala sedang hingga besar. 7. Peta geologi tematik. Peta ini tidak hanya menampilkan informasi geologi saja, melainkan juga potensi suatu energi atau sumber daya mineral untuk tujuan tertentu. Yang terakhir adalah peta singkapan. Peta yang disebut dengan outcrop ini digunakan sebagai penentu lokasi seperti pecahan batu antara atau lainnya yang berada di bawah permukaan. Peta yang menerapkan skala besar poin ini umumnya mencantumkan sejumlah informasi, lokasi maupun keterangan lain seperti pemboran. Peta geologi ini telah dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta untuk keperluan perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi hasil-hasil pembangunan. Juga menyajikan informasi sangat berguna bagi pengelola dan pengambil keputusan untuk membantu memecahkan permasalahan, menentukan pilihan, atau membuat kebijakan tata ruang melalui metode analisis data peta. Selanjutnya, soal ketiga, jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Proses terbentuknya batuan. Dalam siklus batuan, proses pembentukan batuan diawali dari magma sebagai induk dari segala batuan bebatu kulit litosfer. Magma yang keluar melalui intrusi gunung berapi ataupun magma yang mengalami ekstrusi. Saat magma mengalami pendinginan di lapisan bumi atau kristalisasi magma di dalam korok atau di permukaan bumi, kemudian terjadi proses pembekuan magma. Kemudian terjadilah batuan beku di dalam, batuan beku korok, dan batuan keluar. Selanjutnya, melalui proses penghancuran susunan batuan asal, maka terbentuklah batuan sedimen. Untuk pengendapan melalui proses kimiawi, maka hasilnya merupakan batuan sedimen kimiawi. Sedangkan dari sedimentasi yang terbentuk oleh bahan organik, maka terjadilah pembentukan batuan sedimen organik. Selanjutnya, batuan mengalami penambahan suhu dan menghasilkan batuan metamorf. Lalu pada akhirnya batuan tersebut akan bersinggungan dengan magma, akan mengalami perubahan bentuk, atau jika keadaan memungkinkan akan masuk kembali ke dalam magma. Dan siklus tersebut akan terus berulang. Selanjutnya jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku, yaitu batuan yang terbentuk dari proses pembekuan magma baik di dalam maupun di permukaan bumi. Mineral yang dihasilkan adalah batuan granit, diorit, gabbro, andesit, dan basalt. Yang kedua ada batuan sedimen, yaitu batuan yang terbentuk dari proses batuan baku yang tersingkap di permukaan bumi akan mengalami pelapukan dan kemudian terangkut oleh air dan mengalami sedimentasi atau pengendapan sehingga terbentuklah batuan sedimen. Mineral yang dihasilkan adalah batuan breksi, konglomerat, pasir, karang. Lalu yang terakhir ada batuan metamorf, yaitu merupakan batuan hasil ubahan dari batuan asal akibat proses metamorfosis, yaitu proses yang dialami batuan asal atau induk akibat terjadinya tekanan suhu atau pemanasan dan akibat tekanan dari lapisan atas. Mineral yang dihasilkan adalah batuan marmer, sabak, kuarsit, milonit, filit, sekis, dan batu tanduk. Soal keempat atau yang terakhir, sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Yang pertama ada pelapukan fisik. Hancur dan lepasnya material batuan tanpa berubah struktur dari batuan tersebut. Pelapukan fisik ini merupakan proses penghancuran bongkahan batuan menjadi bagian yang lebih kecil. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelapukan fisik adalah yang pertama perbedaan temperatur. Temperatur di sini berpengaruh terhadap pelapukan fisik, di mana batuan akan mengalami proses pemuaian apabila temperatur panas dan akan mengalami pengecilan volume apabila temperatur dingin. Apabila hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka lambat laun batuan tersebut akan terbelah dan pecah menjadi batuan-batuan kecil. Lalu yang kedua ada erosi. Erosi dapat mempengaruhi pelapukan karena air yang membeku di antara batuan volumenya akan membesar dan yang terjadi adalah air akan membuat tekanan yang dapat merusak struktur batuan.
Lalu selanjutnya ada pelapukan kimia. Adalah proses pelapukan massa batuan di mana perubahan susunan kimiawi batuan lapuk ikut mengalami pelapukan. Proses pelapukan kimia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hidrasi. Hidrasi adalah proses pelapukan batuan yang terjadi di permukaan batuan saja. Yang kedua ada hidrolisa. Hidrolisa adalah proses penguraian air atau unsur-unsurnya yang berubah menjadi ion positif dan negatif. Lalu yang ketiga ada oksidasi. Oksidasi adalah pengekaratan besi. Batuan yang mengalami proses oksidasi pada umumnya memiliki warna kecoklatan. Hal ini disebabkan karena kandungan besi dalam batuan akan mengalami pengkaratan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama. Akan tetapi batuan akan tetap mengalami pelapukan. Yang keempat adalah karbonasi, yaitu proses pelapukan batuan oleh gas karbon dioksida, di mana gas ini terdapat pada air hujan ketika masih menjadi uap air. Contoh batuan yang mengalami proses karbonasi adalah batuan kapur. Yang terakhir ada pelapukan biologi. Pelapukan biologi adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelapukan biologi ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.